bual, satu meja banyak cerita. Oh, satu meja banyak cerita. Oh iya juga ya, saya baru tengok nih. Jadi, meja bual, Satu meja banyak cerita. Iya. Boleh sedikit lah, kan Tanjung Pinang. Tapi ini ibaratkan kata kalau hari senja pancing pelata ya dapat nampaknya letak di petak. Boleh satu meja banyak cerita asalkan jangan banyak borak. Mantap sekali. Oke, paling kita perkenalkan dulu, ini Bang Al, atau biasa dikenal sebagai Hang Kate. Hang kata, insya Allah. Kenapa bisa tuh Bang, Hang Kate itu? Eh, Sebenarnya gimana tuh? Cerita dulu nih. Hang kata ini nama siar ya, nama siar saya di salah satu stasiun TV di tahun 2013. Waktu itu muncul tiba-tiba saja. Karena di Melayu kan ada dikenal dengan Hang Tua, Hang Jebat, dan lain-lain, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi. Nah, sebenarnya saya adik-beradik dengan Hang Tua sebenarnya. Cuman lahirnya lambat, jadi maka itu namanya Hang Kate. Belok. itu gurau saja. Tadi itu hanya sebuah nama saja, nama siar di salah satu stasiun TV sebenarnya. Mungkin karena pantun, jadi disambungin ke Kate. Iya betul. Jadi Hang itu kan lebih melambangkan laki-laki ya, pemuda. Kalau Kate itu memang kata, karena memang terkait pantun kan, penuh kata-kata. Itu sebenarnya. Oke, jadi Bang Al ini seorang pemantun ya. Boleh lah pantun dulu nih buat audiens kita. Oh, Selamat datang ya, welcome nih, gimana nih? itu harus pantun pula ya. Ya, Ketika disuruh pantun saya malah bingung sebenarnya. Kalau pancing pakailah tuntun, ikan dapat dikerat-kerat. Selamat untuk semua yang sedang menonton. Semoga podcast ini bawa manfaat. Oke Bang. Nah, Abang kan udah pantun dari kapan tadi? 2000 kalau eksis di adat itu 2012. 2012. 12 ya. Itu kan sekarang berarti udah 2020. 2020. Udah cukup lama kalau saya lihat, udah 8 tahun. Baru kalau dihitung dengan senior-senior lain. Oh iya dong. Tapi kenapa bisa Bang pertama kali ke pantun itu gimana nih ceritanya? Kalau pantunnya sendiri sebenarnya di tahun saya lupa, saya kelas 3 SD itu tahun 99 ya. Itu awal mula mengenal pantun sih. Cuman yang saya bilang 2012 itu lebih ke pantun adatnya. Mungkin Mas Lewis pernah lihat di pernikahan-pernikahan seperti itu kan ada pantun-pantunnya. Nah itu mengenal pantun adatnya di 2012. Mulai terjun langsung ya eksis. Tapi kalau pantun sendiri saya kenal dan saya mulai itu di kelas 3 SD lebih kurang di tahun 99. Itu saya bilang bukan, orang banyak bilang itu bakat, tapi saya bilang itu minat. Ya, minat terhadap pantun ya, karena pantun itu kan seni dan juga tradisi lisan. Salah satu budaya yang memang ditinggal sampai saat ini itu masih eksis. Tapi yang pertama kenalin pantun itu siapa? Apakah sekolah, orang tua, atau kayak emang nonton di TV aja? Pertama kali, ini saya kena bahasa Melayu ya, tak apa-apa ya. Sebab saya agak susah untuk berbahasa Thailand, jadi terpaksa lah saya menggunakan bahasa Melayu. Pertama kali itu yang mengenalkan saya pantun itu adalah almarhum ibu saya, mama saya. Nah, itu pertama kali, dan beliau juga bukan pemantun. Nah itu yang saya rasa salah satu hal yang unik dalam hidup saya itu adalah diajarkan pantun oleh seorang ibu saya, mama saya, tapi dia bukan seorang pemantun. Dan akhirnya saya tertarik sampai detik ini. Kalau detik ini ketertarikannya sudah berubah. Ketertarikannya lebih bagaimana menjaga pantun itu tetap menjadi tradisi lisan. Gitu. Tapi kalau dari keluarga gimana kan? Kalau ibu kan bukan pemantun. Tapi kalau ada adik-beradik nggak atau sendiri? Seluruh keluarga besar sudah saya cek tidak satu pun ada jadi pemantun. Berarti spesial nih. Mungkin. Bertalenta dan berbakat. Mungkin apa namanya? Saya tak tahu nak bilang apa. Mungkin sesuatu yang ya tersesat di jalan yang benar lah mungkin. Tersesat jalan yang benar. Oke. Nah, tapi pas pertama kali mulai pantun itu ada yang ini nggak sih, kayak ada yang melarang nggak sih, atau semuanya go? Oh tak ada, tidak ada. Karena kita tahu pantun sendiri kan memang beda ya. Ada beberapa seni yang mungkin tari misalnya, tari itu kan kalau biasanya laki-laki ada orang tua yang tidak setuju gitu ya. Tapi kalau pantun ini kan bersifat universal. Everyone bisa, setiap orang bisa. Dan dia tidak punya sisi negatif. Benar. Ya kecuali kita buat pantunnya untuk hal-hal negatif ya. Kayaknya susah deh menemukan pantun dan hal negatif. Kadang-kadang ada juga bisa digunakan misalnya
untuk hal negatif salah satunya misalnya kata-kata yang tidak pantas kita masukkan dalam pantun itu hal negatif. Gitu. Jadi pantun itu terkhusus Melayu ya. Ya. Pantunnya itu memang harus penuh sopan santun. Oh iya. Itu wajib hukumnya. Bang, tahu nggak kasus yang baru viral itu yang Mang Odading? Oh, dading. Itu kan juga Yang itu pantun rasanya ya? Ya, rasanya apa gitu. Itu berarti negatif banget ya. ada dua sisi sih. Dua sisi saya lihat, satu sisi dia berhasil akhirnya mengorbitkan Odading ya namanya. Mengorbitkan itu akhirnya kita yang tadinya nggak tahu nih namanya Odading jadi tahu. Tapi sisi lain secara komunikasi menurut saya agak kurang pantas sih. Kalau di sisi orang timur ya. Ya. Sisi orang timur. Tapi ya punya sisi positif dan negatif lah. Tapi kalau kita ambil dari sisi pantun aja berarti sebagai pemantun enggak. Kurang etis, Oke, kurang oke. etis. Apalagi kita orang timur lebih dengan bahasa-bahasa yang halus ya. Benar. Bang, biasa pas berarti kalau udah diminati dari kecil, dari dulu sering gak sih jokes pakai pantun? Jokes itu gimana ya? Tidak juga sebenarnya. Tidak juga ya? Tidak juga, cuman kadang-kadang memang kalau lagi kumpul dengan kawan-kawan pantun, ya begitu, bermain dengan kata-kata. Berarti kalau bisa dibilang komunitas pantun di sini cukup besar ya? Banyak. Kalau dibilang besar, dia sebenarnya kalau detik ini sayangnya tidak terlihat begitu banyak dibanding zaman saya dulu. Apakah saya yang tidak tahu, tapi yang jelas detik ini saya sendiri ada membuat satu grup untuk anak-anak muda, namanya Laman Pemantun Muda. Itu saya coba tularkan hal-hal ini karena sekarang memang orang udah mulai katanya sulit ya pantun tuh. Menurut saya sebenarnya tergantung dia mau atau tidak. Kayak kata ya? Ya. Pantun kalau menurut aku sih mau bilang sulit enggak, tapi mau bilang gampang juga enggak Bang. Oh iya. Karena kadang kita pas kerjain kan, Iya. kita mikir waduh langsung dapat nih, cuma Betul. butuh 2 menit. Tapi Iya. kalau disuruh tiba-tiba, waduh gimana ya? Iya, sama seperti ini sebenarnya, sama seperti makanan sudah terhidang, Ya. kita mau makan nggak nih, gitu. Mau makan harus usaha lain kan, harus ada tangan yang ngambil sendok, sendoknya harus ngambil nasi, mau disuap nggak, udah disuap mau dikunyah nggak, kan itu aja proses, itu kan proses, bicara proses, everything sudah, setiap hal kan di dunia ini sudah disiapkan ya sama Tuhan, tinggal kita mau proses atau tidak. Menurut saya itu, jadi kalau orang bilang susah pantun itu tidak, dibilang gampang, ya tidak juga, tergantung. Oke, berarti grup-grup yang abang bikin ini terdiri dari anak-anak sekolahan atau gimana Bang? Kalau yang saya punya Laman Pemantun Muda itu anak-anak sekolah yang saya bina ya, yang saya bina supaya ketertarikannya lebih tinggi ya. Oke, itu menarik sih, Iya. karena pas saya sekolah sendiri saya nggak tahu ada yang bina pantun, biasanya cuma dari sekolah. Dan menariknya di grup saya itu, sorry bukannya rasis atau sara ya, ya kan jarang kita dengar orang Chinese mau pantun kan. Nah itu ada di grup saya itu, ada. Dan dia tertarik terhadap itu. Tapi dulu teman saya ya, dia Chinese, dia ikut pantun, Nah dia itu. ikut lomba, terus dia kalau nggak salah dia menang, Heeh. dan dia dibawa ke pusat Jakarta Oh. untuk ikut lomba. Ya, kebetulan saya juga sudah sering untuk juri pantun dan saya sudah menemukan itu, hal itu. Nah ini kan sesuatu yang positif kan, Iya. yang mungkin selama ini orang pikir pantun itu hanya untuk orang Melayu. Ternyata kan tidak, setiap orang tinggal di bumi Melayu ini ya minimal bisa lah. Walaupun tak pandai dan tak mahir tapi minimal bisa gitu. Saya rasa hal-hal kayak gitu yang harus kita tularkan. Terus Daripada TikTok kan. salah. Di TikTok bisa berpantun. Oh iya betul. Harusnya apa, masuk Setuju. TikTok berpantun. Setuju. Tetap bisa viral pantun. itu. Iya. Bisa viral itu, Bang. Jadi kalau yang negatifnya kita buang lah ya. Ya. Yang joget-joget gak jelas ya. Yang udah gitu kan dari TikTok. Oh iya betul. Oke setuju. Terus anak-anak yang abang bina itu kayak sering nggak sih kompetisi di sini? Apakah pemerintah ada support buat ikutin lomba atau banyak? Jadi nggak sih Sebelum COVID melanda nih, COVID ini parah ya? ya sebelum COVID melanda nih dulu sering. Sering ya? Beberapa event sudah terlaksana ya, memang sudah sering diadakan. Cuman setelah COVID memang ya kondisi ya. Ya, COVID. Iya. Karena sekolah aja nggak ada lagi sekarang. Iya. Iya. Berarti emang banyak. Ada event-eventnya tetap ada. Terus berarti kalau eventnya biasa tingkatannya apa? Macam-macam. Tingkat kota ada, tingkat provinsi ada. Bahkan tingkat nasional juga ada kan dari kantor bahasa yang selalu melaksanakan setiap tahun nih. Selalu ada. Nasional pun ada ya? Ada. Berarti dia Kalau nasional tuh biasanya kantor bahasa yang bikin. kantor bahasa. Iya. Berarti bisa dibilang kayak apa? Kalau biasa anak sekolah ikutnya akademik OSN gitu ya? Seperti itu. Ah iya, lebih kurang seperti itu. Tapi kan dia memang terbuka kan.
Ya, Tergantung eventnya diselenggarakan oleh siapa dan untuk siapa. Gitu. Kayak Festival Bahari Kepri kemarin memang diperuntukkan untuk SMA dan fakultas seperti itu, tingkat mahasiswa dan siswa. Tergantung siapa yang bikin eventnya. keren sih pantun ini. Masih. Alat komunikasi yang jelas. Pantun itu adalah alat komunikasi. Hmm. Jadi pantun itu dasarnya adalah bagaimana dulu orang berkomunikasi itu melalui pantun dalam bahasa-bahasa yang santun. Itu dia. Berarti pantun kalau misalnya banyak orang yang kayak bilang pantun sama puisi itu mirip. Sebenarnya mirip gak sih, Bang? Pantun ini kan puisi lama. Termasuk dalam sastra lama, termasuk disebut dalam puisi lama, hanya saja dia punya aturan tersendiri kan. Gitu. Harus rhyme. Iya, harus dia ada persajakan. Kalau syair itu persajakannya A. Kalau pantun persajakannya AB. Kan udah beda tuh. Iya. Dan dia termasuk dalam puisi lama. Lama Pantun ya. itu, iya. Cuman jarang orang mau mengetahui sampai jauh seperti itu. Tapi kalau misalnya ikut pembinaan Abang, pasti Abang jelasin semua dong. supaya tahu kan. Iya. Teorinya kayak Iya. dari mulanya gimana. Apa syarat-syarat pantun, dan tentu memang punya karakteristik tersendiri kalau pantun itu. Jadi nggak bisa sembarangan bikin seperti itu. Apalagi pantun Melayu, dia harus punya norma-norma, nilai-nilai yang khusus. Ya. Nggak bisa sembarangan. Terus Abang sebagai pemantun ya, jadi ngomongin karir. Kalau karir sebagai pemantun itu gimana Bang? Kayak proses, mungkin dari proses awal terus sampai sekarang, sampai udah bisa menghasilkan, dan kedepannya gimana? Ini ya yang kadang-kadang kita harus luruskan dulu ya, bahwa pemantun itu bukan sebuah profesi komersil. Ya. Nah ini ya yang saya selalu tekankan ke rekan-rekan, ke kawan-kawan, karena bagi saya pantun ini adalah sebuah dedikasi. Dedikasi saya terhadap negeri ya. Terus kalau ditanya, ada tidak sisi ekonomisnya? Ada. Kita tidak bisa tutupi itu ada. Tetapi saya pribadi kalau untuk pemantun nikah, dalam pemantun adat itu tidak ada punya tarif khusus. Dan menurut saya itu bukan sebuah karir, itu hanya sebuah dedikasi saya, diri saya terhadap negeri. Gitu. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang yang pantun adat, terus kalau pantun adat harus angkanya sekian gitu. Ini artinya dikomersilkan kan. Seperti dari saya kurang setuju. Sampai detik ini saya bilang saya tidak pernah punya tarif, dan insya Allah sampai saya meninggal pun tidak akan ada tarif untuk pantun adat itu. Itu menurut saya itu. Berarti tergantung Abang lah ya, maunya gimana, kalau bisa ada yang undang. Iya, terserah mereka. Tentu Tuhan kan sudah kasih kita rezeki dengan caranya sendiri. Ya. Beda kalau saya disuruh MC. Kalau MC baru profesi. Ya, kalau pantun tidak profesi. Berarti sering isi MC juga dong? Ya lumayan lah. Belajar. Pasti MC-nya bonus pantun. Sebab itu juga dipakai. Oke, berarti kalau misalnya nih orang baru nih, misalnya seperti saya, saya mau belajar pantun, Abang bisa kasih tahu untuk menarik minat saya, Abang bakal bilang apa? Misalnya mau ngajak aku berpantun gitu. Oke. Artinya mau buat pantun kan ya? Ya. Kenapa harus berpantun kan? Menurut saya itu adalah seni kata-kata yang indah. Kenapa gitu? Karena dia menyampaikan tidak langsung gitu. Misalnya Mas Lewis suka sama seseorang. Mas Lewis nggak perlu bilang langsung, aku suka kamu. Gitu. Ya. Tapi dirangkai dalam sebuah kata yang menurut saya sangat indah sih. Oke. Gitu. Terus bagaimana buatnya? Buatnya simple. Tentukan dulu isinya, karena pantun itu ada 4 baris dalam satu bait. 2 baris pertama itu adalah sampiran, 2 baris kedua adalah isi. Atau Malaysia bilang 2 baris pertama itu adalah pembayangnya. Iya, yang baris 3, 4-nya baru isi. Jadi kalau mau buat pantun mudah ya buat isinya dulu. Ya. Gitu. Biasa kalau saya nih sebagai orang awam, saya kalau mau bikin pantun, saya bikin isinya. Berarti kan isi udah A, B. Nah baru saya random ke Google cari kata-kata yang bisa akhiri dengan ini apa ya? Oh iya, pasti. Kayak gitu gak sih? Atau iya, jadi misalnya kata-katanya, misalnya untuk seorang wanita lah ya. Misalnya karena aku suka kamu, ayo kita segera menikah, misalnya gitulah ya. Maka harus cari nih mu di belakang tadi, di bawahnya juga kah kan? Kan tadi kamu, bawahnya menikah. Maka persajakannya harus dicari. Kah, iya, kah. Tetap AB dia. Kayak gitu. Misalnya hari Sabtu ke Tanjung Setubu, nampak bunga sudah merekah.
karena aku suka kamu, ayo kita segera menikah. Cepat banget ya. Kalau tadi suruh aku langsung pasti aku harus handphone dulu nih. Apa ya? Faktor kebiasaan, sebenarnya faktor kebiasaan saja sih. Dia bilang, orang bilang hebat betul bisa cepat, tidak. Semua itu bisa di Butuh proses yang lama Ya. sebetulnya. tergantung Orang nggak niat tahu. juga. Orang nggak tahu bang sebenarnya. Biasanya kalau kita udah bisa, waduh gampang ternyata pantun cuma begitu. Tapi mereka nggak tahu abang udah berapa tahun di sini. Bisa lah, setiap hal itu bisa dilalui dengan proses. Oke. Iya, bisa. Suka duka sebagai pemantun ini apa sih? Khusus pemantau nikah ya. Pemantau nikah ini kadang-kadang apa ya? Karena gini, orang telepon kita ya. Acaranya hari H, tanggal sekian. Kadang-kadang kan dia nggak tahu kita nih. Ya. Kita datang dicuekin. Nah itu kalau dukanya lah ya. Terlepas dari itu nggak ada sih. Sukanya setiap acara dapat makan sih. Iya serius. Kemanapun pantun nikah itu kan pasti ada makanan. Ya. Iya. Ya, dong. Pasti dapat Masa makan. diundang nggak dikasih makan kan nggak mungkin. Iya pasti. Sukanya sering dapat makan. Untuk anak-anak muda yang ikut desa yang abang bina lah ya, mereka ada kebiasaan nggak sih kayak mereka tipe seperti apa? Kayak sorry ya, bisa kan mungkin bisa dibilang nerd kayak atau orang yang suka belajar kayak atau memang orang yang cerewet kayak atau gimana? Macam-macam. Macam-macam. Campur. Semuanya ada. Semuanya dan semua punya karakter sendiri ya. Semuanya ada, nyampur. Bener, campur. Mulai dari anak yang paling pintar, anak nakal segala macam juga ada. Nakal ada ya? Ada. Nakal remaja lah ya biasa. Ada Banyak berarti. banyak. Saya ketemu mereka ini waktu pertama kali saya ngisi namanya bengkel pantun. Jadi saya ngisi materi, ngajarin mereka 3 hari segala macam, baru setelah itu kita bentuk. Oh gitu. Jadi karakternya macam-macam. Berarti sekarang rame nggak sih? Apa orang-orangnya? Di grup saya ada sekitar 30-an. 30-an. 30-an anak ya, siswa ya. Siswa. Dan biasa pelatihannya kayak ada yang khusus nggak? Atau Enggak ada, kita by phone by saja. phone aja. By phone Berarti saja. ketemunya jarang-jarang. Ya juga karena Covid gitu. Kalau nggak Covid? Kadang-kadang ada pertemuan. Cuman kan keterbatasan waktu kan. Anak-anak harus sekolah, saya juga harus ya sana sini. Kayak gitu. Biasanya kalau pelatihan berapa lama sih? Kalau yang resmi ya biasa kayak bengkel pantun kemarin itu 3 hari. 3 Oh, hari. bener. Cuman kalau yang sekarang ini kan bukan formal, Ya. suka-suka saja. Suka-suka saja. Kadang-kadang kasih satu materi lempar ke grup, mereka balas kayak gitu. Biar mereka belajar kan. Tapi kalau misalnya berarti kalau edukasi yang formal gitu beneran ada distribusinya di Tanjung Pinang sekarang belum ada? Itu yang biasa mengadakan itu ini apa namanya? Kantor bahasa tadi. Kantor bahasa. Kantor bahasa. Kantor bahasa. Itu setiap tahun. Itu kantor bahasa itu cuma buat pantun atau Seluruh tentang bahasa Indonesia. Salah satunya pantun. Salah satunya pantun. kalau di Tanjung Pinang gimana? Bang? Kantor mereka, kantor bahasa di Dompa ya kalau nggak salah ya. Kantor bahasa di Dompa apa di Ceruk Ijo ya? Lupa saya. Antara dua. Kalau nggak di Dompa di Ceruk Ijo lah. Mereka kan dari kementerian Kemendikbud. Oh, berarti itu salah satu anak dari Kemendikbud ya. Iya, memang di bawah Kemendikbud ya. Memang di bawah Kemendikbud. Terus abang sendiri kan bisa tergolong muda untuk seorang pemantun. Ya, lumayan udah lah. Walaupun sudah mulai. Ya, sudah mulai kan, tapi kalau saya lihat kan lumayan ini ya, masih lumayan muda. Kalau misalnya senior-senior gitu sering ngajarin nggak sih? Atau mungkin siapa yang abang inilah? Lebih ke sharing sih, karena kebetulan rezekinya saya itu belajar autodidak. Autodidak itu akhirnya melalui proses 1-2 kan saya hobinya ngeliatin segala macam, pelajari, dan akhirnya bisa kan. Cuman setelah itu ya tetap belajar dengan yang senior-senior. Ini harus, ini bagaimana, kalau gini gimana. Kita kan yang muda memang harus banyak belajar dan bertanya kan, supaya nggak salah dia nanti. Dan ya etikanya kita begitulah, yang muda tetap harus belajar dengan tua. Iya. Karena pengalaman mereka akan menjadi hal yang berharga buat kita. Ya pasti. Soalnya kalau mereka ada yang salah, Iya. kita udah nggak usah mengikuti salah Benar. mereka. langsung Tinggal diperbaiki kan. Diperbaiki, benar. Tinggal diperbaiki. Tapi sebagai apa? Abang dari dulu emang udah mau jadi pemantun atau ada mimpi-mimpi lain yang akhirnya ke pemantun sekarang? Saya tidak pernah bermimpi jadi pemantun. Kalau ditanya mimpi saya apa, saya pengen jadi pebisnis besar. Ya, saya tidak pernah berminat di bidang. Gak tahu kalau suatu saat saya ditakdirkan di pemerintahan ya. Tapi saya pengen menjadi seorang bisnismen sih. Walaupun sekarang sudah saya mulai kecil-kecil ya, walaupun usaha kecil-kecil. Ya mudah-mudahan lah suatu saat. Usahanya ada
keterkaitan dengan pantun nggak? Tidak ada, tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena saya di bidang jasa, di IO juga outbound provider. Oh, tapi juga bisa dibilang sedikit lah sebagai MC. Oh ya, kalau terkait MC ya, tapi kalau pantun kan nggak ada nyambungnya. Kecuali kalau dikasih kerjaan, oke buat event pantun, nah baru bisa ya nyambung dia. Kan. Iya. Tapi kayaknya kalau mau jadi pantun jadi bisnis, menurut saya sih bisa bang. Kayak lumayan ini juga karena ini sangat Tanjung Pinang ataupun sangat Melayu. Oh ya, tapi kembali lagi saya bilang tadi, kalau masalah pantun adat saya sangat tidak setuju untuk itu dikomersilkan. Gitu ya. Iya, karena bicara adat ya, tapi kalau bicara eksibisi pantun tanpa embel-embel adat saya bilang bisa lah. Bisa, karena kayak misalnya kita adakan tarung pantun segala macam kan itu tidak bisa lah saya rasa kalau memang mau dijadikan, karena itu showbiz ya. Showbiz. Bisnis pertunjukan saya rasa bisa sih kalau mau dikemas dengan baik ya. Bukan pantun adat ya, kalau pantun adat beda. Pantun adat saya bilang sampai kapanpun tidak layak dikomersilkan. Gitu. Tapi kalau misalnya satu itu pantun adat, berarti kalau yang satu lagi kategorinya pantun apa? Pantun harian. Pantunnya yang bisa kita pakai buat hari-hari. Yang kayak tadi cinta. Iya, cinta, pertemanan, ya macam-macam lah gitu. Misalnya sambil bercanda, bergurau segala macam kan bisa dibuat. Ya. Gitu. Misalnya kira-kiranya kalau di dalam hutan ada kemumu, nampaknya jatuh, jangan diketuk-ketuk, sudah lama tidak bertemu, sekali ketemu rupanya gemuk. Gitu. Itu kan jokes-jokesnya aja, gurauan-gurauan anak muda. Iya. Gitu. Sampai sekarang juga kayaknya masih sih. Masih. Kalau kami yang muda yang eksis di pantun masih seperti itu. Apalagi kalau ejek-ejek itu udah biasa. Ejeknya berkelas. Ya, melalui pantun. Gak ejek kayak biasa. Ya, misalnya air penuh dalam perigi, jatuh juga buah bini. Cobalah berani kalau mau nikah lagi, rupanya dia takut bini ya, kayak gitu. Jok-joknya kayak gitulah. Lebih ya jok-jok anak muda lah. Pantun ini memang menarik sih sebetulnya. Iya. Tapi kalau abang udah pernah ikut lomba mungkin di nggak sih? Dulu ketika muda. Itu emang ikut kompetisi dari kota, terus provinsi, terus apa gimana? Oh ya proses tetap. Macam-macam lah. Kalau saya juga udah lupa, kalau dia harus dijelaskan sesuatu kayak udah lupa. Itu dari zaman sekolah lah dulu. Macam-macam kan event. Sekarang sebagai pemantun juga, saya lihat kan ada fokus YouTube juga ya. Nah YouTube itu kan berarti sebagai content creator. Nah di YouTube ini fokusnya di apa Bang? Salah satu pantun, yang kedua saya punya podcast juga, podcast Melayu. Itu the first di Indonesia, the one and only, tapi the one and only kayaknya. Kalau dicek di YouTube kayaknya baru saya punya saja yang podcast dengan berbahasa Melayu ya. Judulnya juga podcast Melayu gitu. Namanya podcast Melayu. Podcast Melayu, dan saya cek di Indonesia kayaknya belum ada yang punya itu. Makanya saya pakai podcast Melayu. Kontennya ada pantun, ada yang lebih ke Melayuan lah. Jadi saya mau bagaimana orang mau melihat sisi lain ya. Terus satu lagi saya ingin mengenalkan orang bahwa bahasa Melayu itu adalah induk dari bahasa Indonesia. Nanti kalau Mas Lewis lihat di podcast saya di openingnya itu akan saya bilang yang spesial menggunakan podcast Melayu by Hangkate Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang spesial menggunakan bahasa Melayu. Nah, gitu. Untuk mengenalkan. Karena kita banyak yang tak tahu bahwa bahasa Melayu itu dasar daripada bahasa Indonesia. Di Pulau Penyengat khususnya. Ya. Kalau pantun kan Tanjung Pinang udah khas banget. Kalau Iya. di Indonesia selain di Tanjung Pinang, di kota-kota lain. Kota-kota lain juga punya, tapi se-Indonesia ini yang paling kuat itu adalah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Iya. Tapi kalau di kota lain, aku rasa kan mereka nggak pakai Melayu. Tidak. Tidak. Dengan pantun mereka. Betawi punya, Padang punya, masing-masing punya, tapi dengan ya bahasa yang berbeda. Medan juga punya. Aku bisa. Beda bahasa kan. Beda bahasa. Kan udah tahu. Iya. Itu udah belajar banyak Bahasanya. bahasa, Nanti lari marah. Lari dari mana Pak Naya marah orang turun. Berarti, tapi saya baru tahu sih kalau misalnya pantun itu di luar kota itu juga banyak. Banyak. Karena Ada. selama ini saya kirain emang pantun khas Melayu banget gitu. Tidak, pantun itu adalah tradisi lisan Nusantara namanya. Yang namanya Nusantara tidak hanya Melayu. Makanya dia sampai kemanapun pantun itu banyak. Ada. Cuman teknik pantunnya berbeda-beda. Oh gitu. Itu saja. Kayak di Betawi mungkin
Dan kalau kita bandingkan dengan pantun Melayu, ada ketidaketisan yang tidak boleh dipakai di Melayu kayak gitu. Di Betawi mungkin boleh. Misalnya begitulah kira-kira ya contohnya. Jadi kata-kata yang dipilih juga harus betul-betul diperhatikan. Misalnya nih, pantun yang tak boleh dipakai. Dari Tanjung Pinang pergi ke Arab. Pergi ke Arab jalan kaki, mungkin gak sih? Itu kan gak mungkin. Tapi kan itu yang atas namanya apa sih tadi? Arab. Enggak, maksudnya yang itu kan bukan isi kan? Bukan sampiran. Kalau sampiran kan bebas. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Di dalam pantun itu ada aturan mainnya. Ketika sampiran 1 dan sampiran 2 harus saling nyambung. Kan nggak mungkin orang ke Arab jalan kaki. Atau dari Tanjung Pinang pergi Jakarta, pakai berenang, kan nggak mungkin. Mati dong tuh. Iya kan? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Selama ini saya kiranya sampiran bebas. Yang penting isinya nyambung. Ya harus diatur kata-katanya seperti itu. Nggak harus sama saja terus main hajar aja nggak boleh. Tapi harus realistis juga ya. Iya harus realistis. Memang seperti itu. Dulu orang berpantun itu melihat apa yang ada di sekitarnya, yang ada di alam ya. Khusus pantun Melayu itu orang rata-rata melihat dari alam. Gitu. Jadi kalau yang nggak mungkin orang nggak akan bikin. Masa ya kita bilang ke Jakarta pakai berenang kan tak mungkin, tak realistis. Ya. Jauh gitu. Berarti nggak ini juga sih. Nggak seperti kan biasa kalau tadi abang bilang orang lihat sekitar, itu kan nggak sekitar juga. Iya dia harus melihat sesuatu yang ya di alam lah segala macam, hewan segala macam yang ada dalam hidupnya bisa dipakai. Tapi dengan koridor, dengan catatan harus sesuai dengan norma dan kesopanan ya. Ya. Kalau misalnya yang pantun-pantun luar kayak gitu boleh nggak juga? Ada yang nggak boleh juga. Ya Padang saya kenal juga dia penuh sopan santun ya. Sama. Misalnya gini, saya kasih contoh. Ada kata-kata yang tak boleh misalnya ya. Kita ambil kata-kata misalnya kalau cuci celana dalam jangan letak di dalam lumpur karena hari sudah malam, sudah waktunya kita tidur. Celana dalam itu nggak boleh dipakai. Karena tidak sopan. Tidak sopan. Karena kan tidak boleh dilihat kan. Ya. Nah, seperti itu. Itu tidak etis. Secara persajakan dia masuk, bagus bahkan. Dalam ada 4 kata yang mengikuti di belakangnya. Dalam dan malam kan. Itu bagus, tapi tidak boleh dipakai. Dan itu karena hal yang tidak etis. Gak gampang juga ternyata. Tapi tetap bisa dipelajari. Tetap bisa dipelajari. Pelajari sama Bang Al bisa dong. Kalau sama saya nggak bisa Bang. Sama-sama belajar. Jadi di YouTube saya juga itu ada cara pantun, cara berpantun cepat. Ada di YouTube. Di YouTube saya itu memang saya buat karena ada orang yang dia malas belajar melalui membaca. Yang dia lebih senang dengan mendengar, menonton. Makanya saya buat di YouTube itu seperti itu. Dan syukurnya memang udah ditonton luar biasa. 2.000-an orang yang nonton. Artinya banyak orang tertarik buat belajar itu. Ya. Gitu. Sebenarnya sih orang tertarik sih. Cuman Ya. kalau aku lihat mungkin tempat mereka mau pamer ya. Iya. Mau pamer mungkin masih agak nggak terlalu ini. Apalagi pantun di tadi abang bilang kan di Betawi di mana-mana itu beda. Ya berbeda. Kalau misalnya biasa ikut ajang lomba gitu berarti mereka pantunnya pantun harian atau gimana Bang? Pantun harian. Biasanya boleh pakai bahasa daerah kita. Kalau nasional itu pakai bahasa Indonesia. Ya. Pakai bahasa Indonesia. Jadi dia dari manapun dia, ketika dilombakan di nasional dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Semua. Kita pun yang Melayu ketika di sana pakai bahasa Indonesia. Kalau abang sendiri, ini nggak sih sama aja atau agak lebih beda? Bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Simple sih karena kan memang itu saya bilang tadi bahasa Melayu itu dasarnya bahasa Indonesia. Jadi dia tidak akan jauh kan. Ya. Tidak akan jauh perbedaannya. Ketika kota dia hanya menjadi kota. Gitu. Dialeknya hanya berubah sedikit. Tapi kalau yang lain kan bisa berubah. Bisa berubah jauh dia kan. Nah, misalnya iya jauh kan. Kata-katanya mereka itu bisa jauh dari bahasa Indonesia. Nah, makanya tadi saya bilang kenapa podcast Melayu saya itu menggunakan bahasa Melayu supaya orang tahu oh ternyata bahasa Melayu ini awal mula cikal bakal dari bahasa Indonesia. Banyak kan bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Melayu kan? Iya, banyak. Nah, banyak sekali. Bahkan pahlawan bahasa Indonesia ada di sini. Iya kan di Penyengat Raja Ali Haji. Banyak kan. Mau dipantunin pas nikah boleh. Belum Bang, saya belum nikah. Belum ya. Biasanya kalau orang belum nikah itu bunga sengkutum sudah merekah, saya gugur dalam perigi. Orang yang belum nikah itu pertanda orang merugi. Biasa kalau isi acara kayak gitu berapa lama sih? 20 menitan. 20 menit. Biasa durasinya 20 menit sampai 30 menit lah. Berarti kalau misalnya mau
isi acara pantun itu abang udah siapin atau emang langsung on the spot di sana? On the spot. On the spot. Berarti nggak perlu persiapan ya? Persiapannya udah 8 tahun. Justru saya ketika disuruh buat pantun malah mengalami kesulitan sebenarnya. Oh gitu? Iya, karena mungkin ada beban ya. Ketika Bu Wali Kota, misalnya Bu Wali Kota minta pantun, ya, itu ada beban kayak, oh pantunnya harus bagus. Saya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Tapi ketika kita lihat lihat handphone suruh bikin, saya langsung bisa bikin. Insya Allah langsung bisa bikin. Tapi ketika Pak Gub minta pantun, saya bilang tunggu 1 atau 2 menit. Tapi kadang kalau tiba-tiba disuruh gitu nggak bisa ini juga, karena nggak bisa lihat sekitar juga kan? Kadang-kadang itu tadi saya bilang, itu kayaknya ada beban supaya pantunnya harus bagus. Nah, kayak gitu. Kayak ada beban itu, makanya jadi lambat kan. Tapi sebenarnya tolak ukur bagus atau enggaknya itu gimana Bang? Kata-katanya, terus sampirannya dan isi tersambung dengan baik, sampiran 1, sampiran 2 tersambung dengan baik, itu yang menjadi tolak. Terus pantun yang sempurna itu dalam satu baris dia terdiri dari 4 kata. Dia boleh sih 4 sampai 7 dan 8 boleh, tapi dia tidak jadi sempurna lagi. Tapi yang sempurna itu ada 4. Satu baris, pantun itu kan satu bait ada 4 baris. Dalam satu baris ada 4 kata. Gitu. Yang bagus ya, yang sempurna. Berarti total dari satu pantun itu 16 kata lah itu. Iya, yang bagus. Misal kayak yang familiar lah, apa pantun yang familiar? Kalau ada sumur di ladang, 4 kan? Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya 4 sempurna, kenapa orang mau buat panjang? Kan harusnya lebih gampang juga. Ya, keterbatasan orang. Keterbatasan orang kan yang sulit untuk bermain dengan 4 kata. Itu bisa 5, 6. Cuman tak enak didengar lagi gitu. Coba Bang. Bisa. Saya susah kalau 5, saya jarang soalnya. Yang salah malah susah ya? Susah. Karena sudah terbiasa menggunakan 4 kata itu. Gitu, misalnya apa ya, susah malah saya bikin kalau yang lebih daripada 4. Pergi ke laut mancing ikan sore hari, ya kan susah kan dengarnya kan? Jadi, tak enak. Dengarnya nggak enak didengar. Pergi ke laut mancing ikan di sore hari misalnya. Pulangnya pula di waktu malam jam 8. Pantun tetap, tapi dia sudah lari dari pantun sempurna gitu. Jadi susah, saya susah kalau yang lebih dari 4 kata. Tapi kalau dari rules-nya, dari peraturannya berarti 4 sampai 8 itu masih 4 sampai 7 atau 8. 7 dan 8. Masih. Jadi, Cuman tidak indah lagi. Ketika dia lebih dari 4 dia sudah tidak indah. Sudah kan tadi nggak enak dengar dia. Gitu. Harusnya kan pergi ke laut di sore hari. Kayak gitu. Pergi ke laut di sore hari. Itu. Pulangnya pula di waktu malam. Hati terpaut, wajah berseri, kayak gitu. Tersimpan kasih ada di dalam. Kayak gitulah kira-kira. Kan enak didengar dia. Tapi kalau udah panjang susah. Gak enak. Gak indah lagi dia. Telinganya kayak aduh. Kita nunggu dia ngomong apa ini gitu. Terus hatinya juga susah ya? Iya, susah jadi gak sampai, pesan itu kadang-kadang gak sampai karena terlalu panjang. Kalau tokoh-tokoh gimana Bang? Tokoh-tokoh pemantun yang mungkin abang belum pernah ketemu tapi pengen gitu. Tanjung Pinang, Kepri, alhamdulillah saya udah pernah ketemu semua. Udah untuk senior udah ketemu semua. Maestro kita ada Tok Alipun, itu maestro pantun Indonesia, bukan Kepri. Oh, dia udah Indonesia. Iya. Di jalan rumahnya di Lembah Purnama. Itu maestro kita, guru besar. Berarti abang dilahirkan di tempat yang tepat. Iya, saya bilang tadi, ketika saya tidak ada di antara keluarga besar, nggak ada semua, artinya saya tersesat di jalan yang benar. Salah tersesat tidak salah. Iya, tersesat di jalan yang benar. Karena ada orang musisi semua kan dia kan. Kalau saya emang nggak ada sama sekali. Gitu. Abang kan berarti abang mungkin pertama, ntar turunnya ada. Oh, bisa jadi. Mulai dari abang. Iya. Harus ada mulai Bang. Tapi tetap saya tekankan bahwa pantun itu adalah minat, bukan bakat. Menurut saya, minat. Karena ketika kita punya bakat, nggak punya minat, nonsense. Ya, minat itu sebetulnya bakat itu buat awal-awal doang. Iya. Kayak, ternyata aku bisa nih bikin kata-kata. Tapi kalau nggak minat nggak mungkin. Seperti olahraga juga sama. Ya setiap kita bisa olahraga kan, benar. Tapi semua kita ada yang gendut, ada apa karena malas olahraga kan gitu kan, gitu. Kalau udah minat kan pasti
ujung-ujungnya latihan sih pasti. Iya, benar. Kayak jujur saya dulu juga atlet. Saya atlet sprinter 200. Dulu badan saya six pack karena rajin olahraga. Ketika sekarang udah one pack. Seperti itulah contohnya gitu. Iya. Ada pilihan lah ya. Iya. Setiap orang bisa, tergantung dia mau atau tidak. Itu aja lagi. Jadi kalau untuk Tanjung Pinang ini untuk menjadi pemantun ini menurut Abang harapannya gimana Bang? Harapan saya semua orang bisa berpantun. Iya. Bagus atau tidak pantun itu coba dulu. Coba dulu. Tapi kadang kalau misalnya pas aku sekolah dulu emang ada orang yang pemantun gitu, tapi gurunya nggak bisa juga sebetulnya. Mereka cuman arahin, bimbing ke lomba. Sebetulnya rata-rata dari pemantun yang saya tahu Bang ya, itu mereka semua otodidak. Iya, itulah saya bilang itu tadi. Sangat disayangkan kalau misalnya mereka mungkin kalau kenal Abang pas itu bisa diasah tuh. Saya tetap optimis semuanya bisa. Bisa, asalkan dia mau, dan media belajar kan banyak. Ya. Media belajar banyak, tidak hanya kepada seseorang tapi terhadap sesuatu. Salah satunya YouTube kan. Balik lagi kan. Jadi belajar sekarang udah banyak media, tidak harus pada orang, pada sesuatu juga boleh kan. Oke. Nah, itu deh, kalau ke seseorang mungkin kita belajarnya ke guru. Ya, tapi dengan sesuatu kita belajarnya ke YouTube. Itu kan sesuatu yang bisa kita pelajari. Tapi kalau tadi Abang bilang kan ada tokoh-tokoh pemantun yang di Tanjung Pinang ini, kalau kita mau approach mereka itu susah nggak sih? Enggak, kita gampang aja. Tinggal telepon, ngobrol. Dan mereka orang-orang yang rendah hati semuanya. Oh, iya. Iya, saya Orang mengenal. Tanjung Pinang emang rendah hati sih Bang. Iya, ramah-tamahnya. Ramah-tamah. Itu kan ciri khas kita. Ciri khas kita, benar. Kotanya ramah, orangnya ramah. Tapi jangan mati lampu aja, langsung dar. Mati lampu nggak kelihatan, mau belajar pun nggak bisa. Iya, kalau udah mati lampu, ramahnya hilang. Langsung demo gitu. Langsung emosi. Iya, langsung demo gitu pokoknya. Berarti kalau misalnya ada yang mau belajar pantun, cari Bang Ali ini bisa ya? Boleh, sama-sama Bisa belajar. betul. Sama-sama belajar. Tadi bilang benar-benar jangan tadi Abang bilang semua orang tuh bisa lah pantun. Tapi untuk kedepannya Tanjung Pinang ini pengen dibawa kemana sih pantun ini? Tanjung Pinang ini punya slogan dari zaman Ibu Suryatati Amanan dulu, wali kota. Kota Gurinam Negeri Pantun. Kita sudah terkenal dengan itu. Kota Gurinam Negeri Pantun, jadi saya rasa setiap orang punya kewajiban untuk melestarikan itu. Ketika dia berada di kota Tanjung Pinang, mau tidak mau, bisa tidak bisa harus belajar. Contohnya setiap pejabat yang masuk, mau itu Kapolres, mau itu Kelanal, apalah, everything yang masuk ke Tanjung Pinang itu, orang itu belajar kok. Dia orang belajar tentang pantun, walaupun ya belum sesempurna mungkin lah ya. Tapi ketika dia orang sambutan segala macam menggunakan pantun. Masa kita yang ada di kota Tanjung Pinang ya hidup, lahir dan mungkin mati dari Pinang tidak mau melestarikan itu. Karena itu udah budaya kita. Iya, sudah budaya kita dan kita sudah terkenal dengan itu. Ya. Kita harapannya kedepannya anak-anak muda juga bisa lebih minat lah ya dalam berpantun ini, karena ini benar-benar budaya kita yang harus dilestarikan. Iya. Apalagi kan Melayu kecil, kita Tanjung Pinang ini kotanya nggak terlalu besar. Ya, untuk kota kita kecil. Ya, kota Kota kita kecil. Pulau kecil. kita besar. Pulau kita besar. Kota kita Bangsa kita besar. Oke. Paling mungkin Abang bisa akhiri dengan pantun. Oh. Audience. Ya, tentunya satu aja pesan saya, setiap kita belajarlah tentang pantun itu, karena pantun itu memang komunikasi baik ya, yang baik kita disampaikan. Dulu orang berpantun itu menyampaikan everything, apapun itu nak disampaikan melalui pantun. Sekalipun saya marah, saya sampaikan melalui pantun. Gitu. Kayak salah satu ya, kayak seperti salah satu pantun yang mungkin pernah dengar, dari mentuk hamba ke kampar, hamba tidak ke jauh lagi, bumi ditepuk, langit ditampar, hamba tidak percaya lagi. Itu dia. Jadi dia udah marah tadi bang, bumi ditepuk, langit ditampar, dan dia tak akan percaya lagi. Itu orang marah tuh, itu disampaikan melalui pantun. Nah, ya saya rasa setiap orang harus belajar pantun. Sangat mendalam itu. Iya. Sangat mendalam itu. Iya. Harus dipahami kalau orang biasa dengar kayak coba ulang. Itu dia melalui kiasan. Melalui kiasan. Jadi saya sekarang lagi menargetkan 500 pantun seperti itu. Insya Allah akan dibukukan nanti. Targetnya tercapai kita buat. Karena proses pembuatan seperti itu tidak mudah. Sangat tidak mudah dengan bahasa yang luar biasa ya. Jadi pantun-pantun lama itu dia punya keterkaitan, itu yang dibilang tadi pembayang. Misalnya nih, saya kasih contoh satu sebelum saya tutup. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti.
kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kenapa dia bilang kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti? Karena kalau ada jarum yang patah simpan di dalam peti berbahaya. Nggak ketemu juga sih. Iya, nanti berbahaya. Kita kan kalau ngambil barang di dalam peti, kalau jarum patah kena tangan kan bahaya. Nah, sama kalau ada kata-kata yang salah kita simpan di dalam hati menjadi suatu penyakit, berbahaya. Itulah hebatnya orang dulu berpantun. Pantun ini sebenarnya dari satu kalimat, tapi orang artinya bisa beda. Oh. Tadi Pak Sabang bilang, saya mikirnya kalau misalnya jarum patah taruh di peti, malah hilang. Jadi kalau misalnya hati kita disimpan itu jadi nggak ketemu lagi, dan kita jadi down atau gimana. Menjadi satu masalah jelas ya. Menjadi satu masalah. Jadi masalah. Itulah seperti itu kira-kiranya. Ya kalau pesan saya satu saja, ibaratkan di dalam pantun kalau nak pancing buatlah tuntun, pancing sampai dekatlah hulu. Setiap orang mari belajar pantun. Bisa tak bisa kita coba dulu. Oke, siap. Oke, paling itu aja dari Bang Al untuk hari ini di meja bola ini. Pesan dari Bang Al, ya semoga pantun ini bisa lebih maju ya Bang ya di Tanjung Pinang ini. Dan tetap terjaga. Tetap terjaga. Anak-anak muda juga pastinya harus lestarikan budaya kita ini karena bisa dibilang pantun Melayu hanya ada di Tanjung Pinang. Ya, Malaysia dan lain-lain ada. Malaysia. Tapi kalau untuk Indonesia, eksisnya Indonesia ada di Tanjung Pinang. Jadi kita harus lestarikan. Ya ini khususnya untuk anak-anak muda nih. Yeah. Oke. Jadi paling itu aja untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita ada di meja bol, satu meja banyak cerita. Terima kasih Bang Al. Terima kasih. Oke.